Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Ada sebuah kata bijak, manusia berusaha tetapi Tuhan yang menentukannya. Kita diajak untuk senantiasa mengusahakan apa yang menjadi tugas dan peranan kita sebagai insan pribadi manusia. Kita diajak untuk senantiasa solider, mau menyadari siapa yang hidup bersama kita. Jangan kita terlalu memaksakan kehendak, tetapi justru kehendak kita membahayakan bagi sesama kita dan juga diri kita sendiri. Sebelum kita mulai permenungan kita, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau telah mengutus Putramu untuk memberi hidup baru bagi kami. Kami mohon bangkitkanlah iman kami agar memiliki keberanian untuk berbagi hidup dan talenta kami kepada sanak saudara kami yang berkekurangan. Buatlah hidup kami menjadi pelita dan terang yang mampu menghantarkan setiap orang untuk senantiasa taat dan setia demi keselamatan bersama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, Allah tidak pernah menghendaki kematian manusia, melainkan kehidupan. Sejak semula Allah menciptakan manusia dalam kesucian dan kebakaan. Itulah yang dikatakan oleh kitab kebijaksanaan yang kita dengarkan dan yang kita renungkan pada hari ini. Tetapi karena kedengkian, karena kebencian setan, maka maut masuk ke dunia dan menjadi milik setan mencari maut itu. Tinggal bagaimana kita di dalam perjalanan hidup kita. Apakah kita hendak menyerahkan diri kepada setan, ataukah kita hendak menyerahkan diri kepada Tuhan? Jika kita hendak menyerahkan diri kepada Tuhan, maka kita sebagai orang beriman diajak untuk menuju kesucian. Anda dan saya, kita semua dipanggil untuk menuju kesucian. Salah satu langkahnya ialah taat dan setia. Saat ini yang paling nyata yang bisa kita lakukan adalah taat dan setia pada prokes yang sudah ditetapkan. Pada prokes yang seringkali sudah diingatkan oleh sesama kita untuk kita semua. Oleh karena itu, kita diajak untuk mendapatkan kesucian itu. Manusia harus berusaha atau mengusahakan diri agar terbebas dari kuasa setan. Manusia harus berjuang untuk mengikuti roh kebenaran. Jangan kita pasrah, jangan kita menyerah, jangan kita hanya menyenangkan apa yang menjadi kehendak kita, padahal kehendak itu justru menjadi ancaman yang membahayakan bagi keselamatan kita. Di dalam surat kedua, Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, Paulus menegaskan kembali kepada Anda dan saya dan kita semua, bahwa kita sebagai manusia harus solider. Solider dengan orang yang dilandasi oleh semangat cinta kasih dan persaudaraan di dalam Yesus Kristus. Ciri-ciri bahwa orang solider ialah ia tetap taat dan setia memakai masker, berani menjaga jarak, berani mengingatkan mereka yang melanggar. Ini adalah contoh real bagaimana kita solider dengan mereka yang mungkin memiliki daya tahan tubuh yang lebih lemah. Jangan karena kita memiliki daya tahan tubuh yang lebih kuat, lalu kita seolah-olah tidak lagi peduli dengan
peringatan yang disampaikan oleh sanak saudara kita, oleh sesama kita, karena hanya ingin memuaskan nafsu kehendak kita. Kita diingatkan, karena dengan berbagi, jemaat tidak akan kehabisan. Dengan solider, jemaat tidak akan mati. Masyarakat tidak akan musnah hanya karena keegoisan. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Solider berarti mengajak kita untuk lebih bijaksana di dalam bertindak. Jangan hanya mengikuti apa yang kita mau, tetapi apa yang baik dan apa yang dikehendaki oleh Roh Tuhan. Jangan-jangan kita memaksakan kehendak karena kita ingin menyerahkan diri kita kepada maut. Tetapi Tuhan tidak ingin Anda, saya, dan kita semua binasa. Maka belajarlah untuk mengikuti gerak langkah Roh Kudus yang diutus Allah untuk senantiasa membuat kita berbuat baik dan melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Pada Injil hari ini dari Injil Markus, kita mendengarkan dua kisah. Dua kisah ini memiliki kaitan satu dengan yang lainnya, yang mau mengatakan bahwa keselamatan diperoleh berkat iman mereka yang totalitas. Dalam kedua kisah itu tampak jelas bahwa seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menjadi pengikut Kristus ini udah mentok, tidak menemukan jalan yang lain. Akhirnya ia berserah kepada Tuhan, dan pada saat dia total pasrah dengan kerendahan hati dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, terserah Tuhan mau apa, Tuhan memberikan kesembuhan. Tuhan menghadirkan mukjizat di dalam hidup mereka berdua. Tetapi mukjizat itu hadir tidak hanya karena mereka yang total pasrah kepada Tuhan, tetapi dia berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan dan berusaha mencari Tuhan di mana Tuhan berada. Dan disinilah letak pewartaannya. Ketika usaha-usaha insani tidak mampu atau gagal, maka Yairus dan wanita yang sakit pendarahan itu berpaling kepada Yesus. Berkat keberanian untuk berpaling kepada Yesus inilah yang menghadirkan mukjizat itu di dalam hidup Yairus dan wanita yang sakit pendarahan itu. Dua peristiwa ini mau mengajak kepada kita semua. Kita manusia lemah. Jangan kita selalu memaksakan kehendak kita yang seringkali justru membawa kita pada persoalan yang lebih berat. Kita diajak untuk senantiasa mencari Tuhan, melibatkan Tuhan agar kita tidak mudah disesatkan di dalam perjalanan hidup kita. Dan semoga kita semua senantiasa menjadi anak-anak terang yang berani untuk solider, taat, dan setia. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, pandemi COVID-19 belum usai. 2 pekan terakhir, korban yang terinfeksi COVID-19 semakin meningkat. Paulus mengajak kita semua untuk solider. Dan salah satu bentuk solider yang paling nyata ialah kita tetap setia dan taat mengikuti prokes. Pakailah masker yang tepat dan jangan hanya memaksakan kehendak yang justru membahayakan sesamamu, Anda, dan juga saya. Mari kita belajar untuk setia. Selamat berminggu, tetap di rumah jika tidak perlu melakukan sesuatu di luar aktivitas rumah. Tuhan memberkati. Amin.